Bapak Ibu saudara umat-umat Tuhan, pimpinan-pimpinan organisasi gereja, majelis-majelis jemaat, pimpinan-pimpinan lembaga, institusi yang bernaung dalam organisasi gereja Masehi Advent Hari ke-7 di lingkungan daerah Misi Papua. Shalom. Kami pimpinan gereja Masehi Advent Hari ke-7 dalam tanggung jawab kepemimpinan yang ada, selain menyikapi berbagai macam situasi yang ada, kami juga mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi kondisi di mana virus corona masih terus menekan dengan hebat. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Allah itu Allah yang maha baik, Allah pemelihara, Allah yang maha kuasa. Kita percaya bahwa itulah Allah kita. Kita berlindung di dalamnya. Perlindungan di dalamnya adalah perlindungan yang sejati. Allah ini memberikan kita kebijaksanaan, akal budi untuk menyikapi berbagai situasi yang terjadi di sekitar kita. Untuk situasi yang ada, maka perlu kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Bahaya ini benar-benar bahaya yang mematikan. Ya, kita tidak dapat mengenal, tidak dapat melihat virus corona ini di sekitar kita. Ketika kita membangun komunikasi, kita juga tidak tahu saudara kita, teman-teman kita, sesama pegawai dan sesama umat atau anggota-anggota keluarga, oleh karena aktivitas-aktivitas yang terjadi di luar pemahaman, di luar kontrol kendali daripada kita semua, maka perlu kita waspada. Kita perlu memperhatikan arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah selalu mendorong kita untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan, social distancing, physical distancing. Kemudian hal yang lain adalah mencuci tangan. Kemudian kita perlu juga memperhatikan himbauan-himbauan pemerintah yang tegas, kuat kepada kita. Kemudian ada yang sudah berupa maklumat dari Kapolri yang diteruskan oleh polda-polda yang ada, polres yang ada di lingkungan Provinsi Papua juga. Ya, kita perhatikan dan kita patuhi. Ini perlu mendapat perhatian. Ya, ketika kita menggunakan gereja untuk ibadah, maka prokes itu kita kedepankan. Ya, cuci tangan, air, wahana yang dimaksud itu sudah harus ada, sehingga kita mendorong umat-umat Tuhan ketika mau masuk gereja, jangan lupa dari rumah sudah pakai masker. Mau masuk pintu gereja, sebelumnya harus mencuci tangan lebih dulu, lalu masuk. Kemudian gereja itu sebelumnya sudah harus disterilkan sebelum umat datang berkumpul untuk beribadah. Kemudian physical distancing, jaga jarak. Bangku-bangku yang ada dijaga, mungkin bangku yang panjang mungkin hanya 3 orang saja duduk di atas. Kalau bangku yang agak pendek sedikit, ya mungkin hanya 2 orang saja. Harus ada celah di antara
orang per orang yang menggunakan bangku dalam mengikuti ibadah. Kemudian kegiatan-kegiatan menjabat tangan juga harus dilakukan secara hati-hati. Perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan gereja. Mungkin contoh saja, tidak usah jabat tangan, tapi menggunakan kode seperti ini, tanda seperti ini, dan secara serempak dimulai. Maka semua mengangkat tangan lalu saling menyapa satu dengan yang lain. Seperti ini. Tidak perlu menyulurkan tangan untuk menjabat tangan satu demi satu, itu akan sangat berpotensi untuk tertular atau kena virus. Oleh sebab itu, saudara umat Tuhan, kita juga berhati-hati untuk memperhatikan keluarga kita. Kita memberikan arahan kepada semua anggota keluarga, baik istri, suami, anak-anak. Kita mengarahkan mereka untuk bertindak, beraktivitas secara berhati-hati, menjauhi keramaian di mana orang-orang banyak ada. Mau pergi beli sesuatu, kita perhatikan kalau banyak orang ada di sana, ya kita menghindar lalu pergi ke tempat yang tidak ada orang atau kurang orangnya. Pergi di pasar juga kita perhatikan, kalau satu tempat penuh dengan kerumunan orang, kita menghindar. Artinya kita berhati-hati dalam bertindak. Mengapa saudara? Karena pimpinan-pimpinan gereja kita untuk saat ini sementara di karantina. Kita beberapa lalu bertemu sama-sama dalam komite akhir tahun, kemudian berpisah. Lalu kami mendengar bahwa beberapa pimpinan kita ini sudah terinfeksi dan sementara di karantina. Ini menunjukkan bahwa kita perlu waspada. Kita perlu waspada, bertindak, bergaul, bertemu, berkumpul secara berhati-hati, memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah maupun secara internal oleh pemimpin-pemimpin kita, pimpinan-pimpinan gereja, baik yang ada di daerah maupun hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang telah sangat bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan kepada semua warga gereja, umat-umat Tuhan, bahkan semua yang ada di daerah Misi Papua. Kita berikan perhatian dengan terus berdoa bergumul kepada Tuhan agar dengan demikian di dalam tuntunan, dalam pemeliharaannya, kita semua ini selamat, sehat, walafiat, dan kita boleh masuk 2021 tahun kerja yang baru. Kita terus dapat digunakan oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Injil yang ada di hadapan kita. Dan kami juga memberitahukan bahwa kita berdoa bergumul dengan Tuhan agar biarlah virus corona ini dapat berlalu, karena virus ini sudah sangat mempengaruhi semua dimensi kehidupan. Secara khusus di daerah Misi Papua, sebenarnya periode pelayanan dari pemimpin yang ada di daerah Misi Papua ini sebenarnya sudah berakhir pada tahun 2020. Tanggung jawab pelayanan itu 5 tahun, yang dimulai dari tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2020. Tapi oleh karena virus corona, maka kepemimpinan ini tidak dapat terpilih lagi. Mengapa? Karena virus corona menekan, dan akibatnya adalah pertemuan-pertemuan yang penting itu tidak dapat dijalankan. Yang pertama adalah di tingkat General Conference, yang sebenarnya pemilihan harus dimulai dari sana, lalu kemudian ke divisi, lalu kemudian ke uni, lalu kemudian ke daerah. Tapi di tingkat General Conference tidak dapat dijalankan, yang sebenarnya di bulan Juni tanggal 24 sampai dengan tanggal 4 Juli sebenarnya itu konferensi gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia di Indianapolis, Amerika Serikat itu sudah harus dijalankan. Tetapi virus corona hadir dan menyebabkan itu semua tertunda. Tidak ada orang yang dapat keluar dari negaranya, dan tidak ada orang yang dapat masuk ke negara yang lain oleh karena lockdown.
sehingga semua rencana organisasi itu tidak dapat dijalankan. Nah, oleh sebab itu, supaya kepemimpinan di setiap jenjang organisasi yang ada, baik General Conference, divisi, uni maupun di daerah, dapat terpilih kembali, maka mari kita berdoa terus kepada Tuhan agar virus corona ini boleh berakhir. Dengan demikian pelaksanaannya itu dapat terjadi pada tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan yang memiliki gereja ini, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan mengendalikan, sehingga di dalam rencananya, di dalam maksudnya, dalam kuasanya, pemilihan kepemimpinan di setiap tingkatan boleh terjadi, sehingga pada tahun 2021 ya, kepemimpinan daerah Misi Papua boleh terpilih dan boleh ditetapkan, sehingga dapat memimpin organisasi gereja ini ke depan dengan baiknya. Tuhan kiranya memberkati kita semua atas semua upaya kerjasama dan semua doa pergumulan kita. Tuhan yang memiliki gereja ini, Tuhan juga akan kiranya menyatakan kehendaknya untuk kemuliaan namanya dan kebaikan gereja kita di bumi ini. Tuhan memberkati. Shalom.